UI tahun 2017 tentang elektrokimia. Jika larutan yang mengandung KCl dielektrolisis menggunakan elektroda PT dengan arus sebesar 20 mA selama 48.250 detik, pernyataan yang benar di bawah ini adalah, untuk menjawab soal ini kita harus menentukan katoda dan anodanya dulu ya. Untuk menentukan katoda dan anodanya kita lihat larutan KCl dan elektrodanya ya di sini. Larutan KCl ini dia akan mengion menjadi K+ dan Cl-. Untuk katoda yang berpengaruh itu hanyalah kationnya saja. Oleh sebab itu, PT ini tidak berpengaruh pada katoda. Sehingga K+ ini dalam katoda atau reaksinya pada reaksi reduksi. Kemudian kita cari untuk anodanya ya. Untuk anoda itu yang berpengaruh adalah elektroda dan anion. Kebetulan di sini elektrodanya adalah PT. Ingat, PT itu elektroda inert sehingga dia tidak bereaksi ya. Maka yang berpengaruh hanyalah Cl- ini. Cl- sebagai anoda atau reaksinya adalah reaksi oksidasi. Ingat ya, inert itu PT, AU, dan C. Selain PT, AU, C ini, elektrodanya adalah elektroda non-inert. Jadi dia akan bereaksi ya. Oke, selanjutnya kita cek untuk katoda K+ ini. Reaksi yang terjadi itu bagaimana ya? Untuk menentukan reaksi yang terjadi itu kita harus tahu syarat-syaratnya ya. Di sini ada beberapa syarat ya untuk katoda itu. Ada 4 syarat ini. Dimana untuk elektroda inert dan non-inert tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian untuk katoda ini tidak dipengaruhi oleh elektroda. Katodanya tadi adalah K+. K+ itu termasuk golongan 1A ya, atau logam alkali. Logam alkali itu pengaruhnya pada nomor 1 dan nomor 4 ini. Nomor 1 ini bentuknya adalah larutan ya. Sedangkan pada nomor 4 itu bentuknya lelehan, leburan, dan cairan ya. Bedanya larutan dan cairan itu adalah cairan itu senyawanya itu berbentuk cair tanpa ditambahkan pelarut. Sedangkan larutan itu perlu penambahan pelarut ya agar suatu larutan itu terbentuk. Seperti itu. Dalam soal kalau kita lihat lagi di sini itu adalah larutan ya. Sehingga syarat yang masuk itu adalah syarat yang pertama ini. Karena golongan logam alkali yaitu K+, maka kationnya itu sukar tereduksi, sehingga yang tereduksi adalah H2O menjadi H2, sehingga reaksinya adalah ini ya, untuk reaksi pada katodanya gitu ya. Kemudian syarat-syarat yang lainnya bisa kalian lihat ya di sini, nanti bisa dipelajari bagaimana gitu ya. Selanjutnya kita tulis saja reaksi pada katoda tadi itu adalah H2O plus 2 elektron menjadi 2OH- plus H2 ya. Selanjutnya kita lihat untuk anodanya. Anoda yang berpengaruh adalah Cl- ya. Kita lihat syarat-syaratnya. Di sini ada 3 ya. Yang mana Cl- di mana elektrodanya tadi inert. Kalau non-inert itu harusnya nanti yang teroksidasi adalah elektrodanya itu, bukan anionnya ya. Jadi di sini Cl- sebagai anion dan elektrodanya inert, maka yang bereaksi itu adalah Cl- ini. Kalau kita lihat, Cl- itu adalah sebagai ion halida ya. Ion halida itu golongan 7A ya, FCl-Bri itu ya. Maka yang teroksidasi ini adalah gas halogennya. Reaksinya adalah seperti ini. Tinggal kita rubah X-nya itu jadi Cl ya, yaitu 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron ya. Kita tulis di dalam soalnya saja ya, biar tidak bingung. 2Cl- menjadi Cl2 plus 2 elektron gitu ya. Setelah kita tentukan reaksi yang terjadi pada katoda dan anoda, kita lihat pernyataannya ya di sini. Yang pertama itu adalah ion Cl- mengalami reduksi. Kalau kita lihat di sini yang mengalami reduksi adalah pada katoda ya. Katoda itu yang tereduksi adalah H2O ya, bukan Cl-. Berarti pernyataan 1 salah. Kemudian yang kedua, massa produk gas yang dihasilkan di anoda sebesar 355 mg. Untuk menjawab soal ini kita harus tahu dulu konsep dari hukum Faraday ya, di mana mol elektron itu sama dengan massa per E ya. Di mana hukum Faraday 1 menyatakan bahwasanya W sama dengan 8 per 96500. Maka kita bisa pindah E-nya menjadi W per E sama dengan IT per 96500. Produk gas yang dihasilkan di anoda itu apa gitu ya. Dalam anoda itu kan reaksinya seperti ini ya. Gasnya itu adalah Cl2 ini ya kan.
Sehingga kita perlu menentukan mol dari Cl2. Dimana cara menentukan Cl2, kita harus tentukan mol elektronnya dari hukum Faraday ini. Nah, berarti kan ini bisa kita tulis mol elektron sama dengan IT per 96.500 ya. Maka dari itu kita bisa langsung masukkan saja yang diketahui pada soal di situ. Di sini ada arusnya atau I-nya itu 20 miliampere, kita rubah jadi ampere yaitu 20 kali 10 pangkat minus 3 ampere ya. Kita masukkan berarti di sini adalah 20 kali 10 pangkat minus 3 ampere, kemudian dikali dengan T-nya, waktunya di sini 48.250 ya, dibagi dengan 96.500. Maka mol elektronnya didapatkan adalah 10 pangkat minus 2 atau 0,001. Kita masukkan di sini mol elektronnya adalah 10 pangkat minus 2. Maka kita bisa tentukan mol Cl2 dengan perbandingan koefisien, di mana koefisien Cl2 itu 1 dan elektronnya adalah 2. Maka kita kalikan mol dalam elektron itu, yaitu 10 pangkat minus 2. Oleh sebab itu didapatkan mol Cl2 adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 2. Nah, selanjutnya setelah kita menentukan mol Cl2, kita bisa tentukan masanya dengan konsep mol, yaitu massa per mR. Molnya tadi adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 2. Masanya adalah kita cari, mR-nya itu adalah 35,5 kali 2, yaitu 71 ya. Maka masanya adalah 35,5 kali 10 pangkat minus 2 gram. Dalam pernyataannya minta miligram ya satuannya. Berarti kita kalikan 10 pangkat 3 ya, agar didapatkan dalam miligram. Sehingga masanya itu adalah 355 miligram ya. Sehingga pernyataan nomor 2 ini benar ya. Nah, pernyataan 1 itu salah, seharusnya nanti bisa kita langsung coret ya, yang nomor 3 ini pasti salah gitu ya. Kita baca dulu aja di sini ya. Air mengalami oksidasi. Oksidasi itu pada anoda ya. Nah, pada anoda kalau kita lihat yang bereaksi itu adalah pada Cl2 ya, atau Cl- ini. Maka dari itu salah ya, nomor 3 ini bukan air. Air itu yang mengalami reduksi ya. Nah, salah. Kemudian pernyataan keempat yaitu massa produk gas yang dihasilkan di katoda sebesar 10 mg. Tadi kan pernyataan 2 itu sudah benar. Sudah pasti pernyataan 4 ini benar. Nah, namun kita coba hitung saja ya untuk pernyataan 4 ini agar lebih mengerti gitu ya. Apabila nanti dalam mengerjakan di SIMA UI kita langsung aja ya, itu 2 dan 4 benar gitu ya. Di sini kita tahu bahwasanya mol elektronnya adalah 10 pangkat minus 2. Mol elektron di katoda dan anoda itu adalah sama ya, yaitu 10 pangkat minus 2 gini ya. Yang ditanyakan di sini adalah produk gas. Produk gas di katoda ya, yaitu hidrogen ini, gas hidrogen ya. Sehingga kalau kita menentukan molnya, kita bisa pakai perbandingan mol kayak tadi ya, di mana koefisien dari H2 itu adalah 1, kemudian koefisien elektronnya ada 2, dikali dengan mol elektronnya yaitu 10 pangkat minus 2. Sehingga molnya adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 2. Maka kalau kita cari masanya itu pakai konsep mol kayak tadi ya, massa per mR. Molnya adalah 0,5 kali 10 pangkat minus 2. Masanya kita cari, mR-nya dari H2 adalah 2 ya. Maka masanya sendiri itu adalah 10 pangkat minus 2 gram. Atau kalau kita jadikan ke miligram, kita kalikan 10 pangkat 3 ya, miligram. Nah, kemudian kita konversi dari gram menjadi miligram dengan mengalikan 10 pangkat 3 ya. Maka didapatkan masanya adalah 10 miligram. Pernyataan nomor 4 ini sudah benar ya. Jadi jawaban yang paling tepat itu adalah 2 dan 4. Oke, apabila ada yang ingin didiskusikan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan apabila kalian menyukai video ini, mohon di like dan jangan lupa di subscribe. Terima kasih, sampai jumpa.